Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi selalu memberikan kita nikmat yang tentu saja kita tidak bisa menghitungnya. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas materi pada kesempatan hari ini, kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertemuan kali ini cukup Semoga dengan pertemuan kita yang ketiga ini menambah semangat kalian mengikuti proses pembelajaran daring. Dan semoga kalian juga selalu dalam kondisi semangat, sehat, dan bermanfaat. Nah, untuk materi kali ini mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi merupakan materi ketiga yang ditujukan kepada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Peraya. Pengertian teks eksplanasi. Jadi sebelum kita membahas tentang atau lebih jauh tentang teks eksplanasi, kita akan mengupas dulu apa sih itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Jika sebelumnya adalah teks prosedur mengenai cara melakukan sesuatu, nah teks eksplanasi berkaitan dengan proses terjadinya sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadi sesuatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat dalam kurung kausalitas. Namun sebab ataupun akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Contoh teks eksplanasi. Paragraf pertama. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi di hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia atau Brunei yang adem ayem, tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gantangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar dalam makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Oleh karena merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari bahkan dinistakan, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas
Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Dalam beragam skala besar atau kecil, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah barang tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong-il, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk hikmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Juga apabila kembali melihat kondisi warga di negeri ini, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi, hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur. Dengan fakta-fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut dan berkata, ya, pada apapun tindakan dari pimpinannya, meskipun menyimpang dan bahkan menzalimi mereka sendiri. Nah, dari contoh teks eksplanasi di atas, kita bahas dulu bahwa teks tersebut terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang sebab akibat maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, paragraf-paragraf tadi merupakan bagian yang memang membahas secara rinci sebab dan akibat terjadinya demonstrasi yang sesungguhnya, ya. Teks itu dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi karena memang setiap paragrafnya mengandung sebab akibat yang dinilai sebagai fakta oleh penulisnya. Dari teks semacam itu diharapkan para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali paragraf pertama di atas. Paragraf tersebut dibentuk oleh 4 buah kalimat yang semuanya berupa fakta. Penjelasan. Kalimat pertama, kita amati. 1. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong-il, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk hikmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Nah, kalimat yang pertama ini merupakan fakta. Fakta di sini kalian bisa amati dari meninggalnya Kim Jong-il itu adalah sebuah fakta. Kemudian kondisi masyarakatnya yang memang terbelakang pun juga fakta. Begitupun dengan kalimat kedua, fakta itu apa dulu ya? Jadi fakta itu sesuatu yang memang tidak terbantahkan atau sebenar-benarnya atau benar-benar terjadi. Bukan fiktif, bukan kebohongan, dan bukan karangan semata. Kalimat kedua juga apabila kembali melihat kondisi warga di negeri ini, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi,
Ini adalah sebuah fakta ya. Jadi kalau orang-orang kampung itu tentu mereka banyak yang miskin, tapi jika anggapan dari seorang bupati itu mengatakan bahwa penyebab demonstrasi adalah kemiskinan, itu adalah pembantahnya. Jadi membantah pernyataan sang bupati ya. Jadi bukan kemiskinan yang menyebabkan seseorang melakukan demonstrasi, justru rasa ketidakadilan lah yang membuat seorang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Nah, demikian pembelajaran singkat kita pada pertemuan ketiga hari ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan dijelaskan teks eksplanasi lebih terperinci. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah. Untuk tugas pada pertemuan ketiga akan Ibu share di laman SHK. Silakan kalian bisa ngecek laman SHK masing-masing. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.